Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal 'Alamin. Bertemu kembali bersama channel Bangsa Olahraga. Hari ini 25 Desember 2024, bertepatan dengan hari Natal. Perkenankan kami mengucapkan selamat hari Natal bagi teman-teman yang merayakannya. Pagi ini kembali kami ingin mengupdate atau berbagi informasi untuk teman-teman semua seputar renovasi Stadion Kanjuruhan yang terletak di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ini. Kita akan lihat progres daripada renovasi Stadion Kanjuruhan dibanding dengan video kami yang kami posting pada tanggal 22 Desember hari Minggu yang lalu ya. Hari ini yang merupakan hari libur Natal, terlihat kawasan area Stadion Kanjuruhan ini sudah mulai didatangi oleh masyarakat, baik yang melakukan aktivitas olahraga maupun melakukan aktivitas lainnya di seputaran Stadion Kanjuruhan ini. Kali ini kita akan menelusuri mulai dari pintu 1 akses untuk masuk dan keluar penonton ya. Kita akan lihat seperti apa situasinya di sana, dan semoga ini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman yang belum pernah ke Kanjuruhan atau yang berada di luar Malang Raya, posisi-posisi dari pintu akses untuk penonton di sekeliling Stadion Kanjuruhan ini. Baik, kita lihat di sini adalah pintu gerbang utara 2 ya. Dari pintu gerbang utara nomor 2 yang kita lihat tadi, akses untuk penonton masuk dan juga penonton keluar itu lebih dekat untuk akses penonton pintu 1 maupun pintu 2. Kita akan lihat di pintu 1-nya. Oh ya, jika terdengar suara raungan motor, kebetulan itu adalah motor anak-anak yang sedang dicoba ya. Kita lihat di dalam adalah pintu akses nomor 1 ya. Terlihat masih ada kendaraan yang digunakan untuk melakukan proses pengaspalan jalan di lingkar pintu nomor 1 ini. Tidak jauh dari pintu akses nomor 1 adalah pintu akses nomor 2. Sebenarnya pintu akses nomor 2 ini lebih dekat dari gerbang akses pemain atau akses untuk bus pemain ya. Persis di sebelah monumen patung singa. Namun demikian, akses untuk bus pemain sepertinya tidak bisa dilewati penonton, jadi penonton yang akan masuk ke dalam perimeter area itu masuk bisa melalui pintu utara 2. Selanjutnya di akses penonton pintu 3 ini lebih dekat melalui pintu antara utara dan timur, karena di gerbang pintu yang dekat akses penonton nomor 3 ini belum diberikan nama gerbangnya. Namun demikian sudah terlihat telah terpasang banner berwarna biru, tinggal diberikan nama pintu gerbang nomor berapa. Bila nanti sudah dilengkapi, kita akan dokumentasikan kembali ya. Sementara di pintu akses nomor 3 ini sebenarnya lebih dekat ke dengan papan scoring board ya.
kita bisa lihat tiang dari papan scoring board di dalam yang ada tangga hitamnya ya. Di sisi lain sebetulnya gerbang yang paling dekat dengan pintu untuk penonton adalah di pintu akses nomor 4 ini, paling dekat sekali. Nah, ini terlihat gerbang yang sudah terpasang banner birunya namun belum diberikan nomor berapa gerbang tersebut. Sementara di sisi bagian dalamnya juga terlihat pintu akses nomor 4 ya. Sementara kondisi di bagian dalam dari akses pintu penonton nomor 4 ini lumayan tertata. Progres lain yang bisa kami sampaikan bahwa di video sebelumnya di sebelah kanan dari gerbang ini adalah masih terdapat bedeng-bedeng. Sekarang bedeng-bedengnya sudah mulai dibongkar sehingga sudah tidak terlihat kembali bedeng yang terdapat di sisi kanan. Seperti di gambar sudah kosong, memang masih menyisakan serpihan-serpihan atau sampah yang masih belum dibersihkan ya. Beralih kita ke sisi lainnya, di sisi pintu akses untuk penonton nomor 5 seperti kita lihat di gambar ini ya. Sebetulnya akses nomor 5 ini juga lebih dekat dari pintu gerbang yang tadi belum diberikan nama. Saya menyebutnya adalah gerbang antara utara dan timur. Di sisi bagian dalam ini juga sudah lumayan rapi, aspalnya sudah terlihat di lintasan perimeter bagian dalam. Sementara ke sisi sebelah kirinya adalah akses pintu penonton nomor 6. Sebetulnya di sisi pintu 6 ini bisa diakses lewat gerbang antara timur dan selatan, dan juga gerbang yang belum diberikan nama tadi yang dekat pintu nomor 4 dan 5 ya. Bagian dalam di area ini juga bisa dikatakan sudah selesai ya. Pengaspalan di sisi bagian lintasan dalam dan juga penataan pohonnya sudah dilakukan ya. Sementara di titik yang terlihat di gambar di luar pagar perimeter ini yang sebelumnya terlihat menyisakan seat atau single seat material, sekarang single seat materialnya hanya menyisakan sedikit ya, seperti terlihat di bawah pohon tersebut. Dan masih terdapat alat-alat pendukung kerja, dan ini masih sama dengan video kami sebelumnya. Lantas kita ke pintu sebelah, pintu gerbang geser ini merupakan akses untuk kendaraan besar atau kendaraan damkar, dan pagar perimeternya juga sudah bercat putih termasuk gerbang gesernya itu sendiri. Sementara masih terlihat ada alat atau kendaraan berat yang terparkir di pintu nomor 7 ini ya. Ini paling dekat dari sisi gerbang geser di titik timur ini. Namun untuk penonton kemungkinan akan masuk melalui pintu antara selatan dan timur yang ada di sisi sebelah kiri. Nanti kita akan ke sana juga untuk melihat progres dari pintu gerbang tersebut. Di bagian lain adalah akses untuk penonton nomor 8. Memang ini lokasinya lebih dekat ke pintu gerbang antara timur dan selatan. Kalau tadi pintu nomor 7 lebih dekat ke gerbang geser yang ada di tribun timur tadi ya. Kita bergeser ke gerbang antara timur dan selatan. Di titik ini pada video sebelumnya ada terpal yang digunakan pekerja untuk melakukan finishing pagar perimeter dan juga pilarnya ya. Sementara di sisi gerbang timur dan selatan itu sendiri masih dalam proses finishing seperti kita bisa lihat di gambar ini ya. Dan di dalam juga terlihat
akses untuk penonton nomor 9 ya. Beralih ke pintu akses penonton selanjutnya, kita akan lihat dari sisi pintu akses nomor 10 ya. Seperti terlihat di gambar, situasinya seperti ini di titik pintu nomor 10. Pagar perimeternya masih belum bercat putih semuanya, masih ada satu pilar yang belum bercat putih ya. Sedangkan cat lingkar atasnya kondisinya masih sama dengan video kami pada tanggal 22 Desember, belum tercat semuanya ya. Itu terlihat di atas pintu masuk nomor 11 dan juga atas pintu masuk nomor 10. Di sisi lain, di pintu nomor 11 ini juga sedang dilakukan penataan di lingkar dalam perimeternya ya. Kita akan lihat lebih jelas lagi kondisi di pintu akses penonton nomor 10 ya. Kondisinya seperti terlihat di gambar ini, dan memang masih ada sedikit lingkar atasnya yang belum tercat ya. Sama dengan kondisi pada video kami tanggal 22 Desember yang lalu, hari Minggu yang lalu. Di bagian lain kami juga melihat di pilar yang diberikan nomor ya, di sisi ini di titik pintu akses 10 nomor pilarnya adalah 72. Pilar-pilar ini terus bernomor hingga sampai ke bagian lingkar depan stadion di tribun barat ya. Kalau kami mengutip berita di media bahwa secara total bahwa ada kurang lebih 240 titik pondasi struktur yang baru ya di stadion Kanjuruhan ini. Terlihat dari sini pintu akses untuk penonton keluar dan masuk nomor 11 ya. Selanjutnya juga kita bisa lihat pintu akses untuk penonton keluar dan masuk nomor 12 ya. Di antara pintu 9, 10, 11, 12 ini, pintu akses atau gerbang utamanya bisa melalui yang gerbang belum diberikan nama tadi, gerbang antara selatan dan timur. Memang terlihat tadi ada pintu gerbang geser di sisi selatan di bawah lampu sorot ya, tapi kita akan lihat lagi kepastiannya di video selanjutnya ya. Ataupun juga untuk mengakses gerbang gate atau pintu akses penonton nomor 12 ini bisa melalui gate 13 atau Museum Tragedi Kanjuruhan. Nanti kita akan lihat juga ke sana situasinya ya. Dari sisi ini kita bisa lihat progres dari renovasi Museum Tragedi Kanjuruhan dan juga Monumen Tragedi Kanjuruhan ya. Memang rangkanya sudah berdiri terpasang dan juga ada sayap di kanan kirinya ya. Sementara untuk area Monumen Tragedi Kanjuruhan itu sendiri sudah berdiri pilar-pilar, intinya akan diberikan pembatas untuk sisi Monumen Tragedi Kanjuruhan ini ya. Seperti terlihat di gambar pilar-pilarnya. Kita lihat di bagian lingkar atas stadion di sisi Museum Tragedi Kanjuruhan ini sudah selesai. Sementara pagar perimeternya sebetulnya sudah juga selesai, masih sedikit menyisakan finishing untuk dicat berwarna putih semuanya, terutama di sisi gerbangnya. Yang mana pada video kami sebelumnya di bagian ini masih total berwarna hitam gerbangnya ya. Mengutip dari bola.okezone.com tanggal 26 Juli 2024 ya. Sekali lagi teman-teman, saya hanya mengutip dari bola.okezone.com tanggal 26 Juli. Dikatakan oleh Project Manager PT Waskita Karya bahwa secara konstruksi pintu 13 ini layaknya bagian lain stadion yang juga memiliki arti penting untuk penguatan struktur.
Meski diakuinya hal ini tentu seperti dua mata pisau, yang tentu di lain pihak keluarga korban tragedi Kanjuruhan merasa keberatan akibat adanya perubahan dan pembongkaran. Secara konstruksi bangunan jelas berbahaya karena seluruh area pintu stadion sudah kami perkuat. Kalau disisakan 2 as saja di pintu, otomatis dia akan kalah secara struktur. Ya pasti akan terjadi pelemahan. Itu yang dikhawatirkan, potensi terburuknya adalah bisa membahayakan sesuatu yang terjadi di masa depan. Itu kita karya, sehingga memang dilakukan penguatan struktur juga di titik Museum Tragedi Kanjuruhan atau di G13. Itu yang ada di bola.okezone.com tanggal 26 Juli. Kita berempati kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan, semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan, dan juga kita mendoakan semoga seluruh korban tragedi Kanjuruhan husnul khotimah. Dan berterima kasih juga sehingga Museum Kanjuruhan atau G13 ini bisa dilakukan penguatan struktur sehingga bisa memperlancar dari selesainya proses renovasi Stadion Kanjuruhan nantinya. Dan hal lain, kami belum bisa mendokumentasikan akses pintu untuk penonton nomor 14 ya teman-teman, karena terhalang oleh bangunan yang ada di depannya, sehingga kami dokumentasikan langsung ke pintu akses untuk penonton di nomor 15. Posisinya ini persis ada di sebelah kanan dari pintu masuk lobi barat atau Westgate ya, pintu VIP atau pintu VVIP. Sementara untuk gerbang itu sendiri sudah nampak selesai, gerbang barat atau Westgate-nya, dan pagar perimeternya pun sudah juga selesai. Dan dari gerbang barat tersebut di sisi sebelah kirinya adalah pintu akses penonton nomor 16. Ini untuk VIP dan VVIP, sementara lewat lobi tengah ya. Seperti itu gambaran dari pintu akses penonton mulai tadi dari nomor 1 hingga keliling ke nomor 15 dan 16 ya teman-teman ya. Dari penelusuran yang kita lihat sama-sama tadi teman-teman ya, bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan guna menyelesaikan proses renovasi Stadion Kanjuruhan ini yang ditargetkan pada bulan Desember, seperti saya kutip dari tribunjatim.com tanggal 26 September bahwa proyek renovasi Kanjuruhan mencapai 95% pada Oktober. Pada saat itu dikatakan bahwa targetnya adalah selesai pada bulan Desember, karena kontrak dengan PT Waskita Karya sendiri itu disampaikan oleh project manager akan berakhir pada tanggal 26 Desember. Namun demikian teman-teman, kembali bahwa mari kita tetap tunggu informasi resmi dari PT Waskita Karya perihal renovasi Stadion Kanjuruhan ini, dan kembali kita doakan dan ucapkan terima kasih kepada seluruh pekerja yang telah berkontribusi untuk berupaya menyelesaikan proyek renovasi Stadion Kanjuruhan ini. Semoga tetap diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Selain itu, tentu saja besar harapannya bahwa renovasi Stadion Kanjuruhan ini bisa selesai secepatnya, sehingga kita warga Malang Raya bisa kembali menyaksikan kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di
Stadion Kanjuruhan nantinya, baik Aremania maupun Aremanita bisa menyaksikan kembali Arema berlaga di Stadion Kanjuruhan. Terima kasih kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas mensubscribe dan menyaksikan video-video kami, dan kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan video kami namun belum sempat mensubscribe, mohon dukungan dan keikhlasannya untuk mensubscribe agar channel kami bisa lebih berkembang ke depannya. Begitu sedikit info yang bisa kami bagikan pada tanggal 25 Desember ini teman-teman ya. Semoga bisa menjadi gambaran dan bermanfaat informasinya bagi teman-teman semua. Tetap sehat selalu dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya ya.